Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat gorengan hits ala Korea yang gurih-gurih asik dengan berbagai varian yang bikin makannya semakin seru. Pecinta aneka bakso dan hidangan laut bakalan suka gorengan satu ini. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan chopper atau food processor. Masukkan 350 gram daging ikan putih filet, kondisinya dingin. Ini ikannya bebas ya, yang berwarna putih dagingnya. Bisa pakai ikan tenggiri, kerapu, kakap, ikan kue, gabus, dan lain-lain. Yang penting gak mengandung banyak lemak. Usahakan kondisi ikannya itu gak berair, kalau perlu udah dilap pakai tisu dapur. Tambahkan 100 gram cumi-cumi yang udah dibersihkan kulit dan tintanya. Dan tambahkan juga udang sebanyak 50 gram yang udah dikupas dan dibersihkan seperti ini. Kalau nggak suka, udangnya bisa diganti cumi-cumi ya. Udang dan cuminya juga usahakan kondisinya dingin dan tidak berair. Masukkan 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, 1 sendok makan kecap ikan atau boleh pakai saus tiram. Kita proses dengan garam terlebih dahulu supaya adonan yang dihasilkan lebih kenyal. Selanjutnya kita proses hingga halus dan menyatu. Untuk memproses ikan, cumi, dan udang aku menggunakan Mitochiba Food Chopper CH100 dilengkapi dengan 2 pasang mata pisau tajam. Daya rendah hanya 300 watt. Cara pemakaiannya, dipencet, kemudian stop, pencet lagi, stop lagi, sampai halus. Jadi pemakaiannya itu bukan terus-terusan dinyalain ya. Kalau udah halus dan menyatu, kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih yang udah dipotong-potong seperti ini. Tambahkan setengah bawang bombay yang udah diiris-iris. Dan tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Dan 1 putih telur. Kita proses kembali sampai bawang-bawang ikut halus dan tercampur rata. Kalau udah halus, selanjutnya masukkan 40 gram tepung sagu tani atau tapioka dan 40 gram tepung maizena. Terakhir, teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh baking powder, tapi ini opsional. Kalau nggak ada, boleh di skip aja. Proses kembali hingga tepung tercampur dengan adonan. Kalau udah tercampur rata, ini sudah cukup ya. Adonan siap untuk digunakan. Di sini aku akan bagi adonan menjadi 3 bagian, tapi ini opsional aja. Yang pertama, teman-teman bisa pakai adonan original aja. Ini nggak dicampur apa-apa, atau adonannya bisa teman-teman campur dengan sayuran seperti potongan wortel dan daun bawang yang diiris-iris kecil seperti ini. Kita campurkan ke dalam adonan dan aduk hingga rata. Ini adonan yang kedua siap digunakan juga. Atau teman-teman juga bisa menambahkan potongan cabai rawit. Banyaknya secukupnya ya, sesuai selera. Cabai rawitnya dicacah seperti ini. Aduk rata. Kalau udah rata, adonannya ini juga siap untuk digunakan. Di sini kita punya 3 jenis adonan. Untuk varian yang pertama, kita akan membuat bentuk lembaran. Kita bisa menggunakan alat bantu yaitu kertas baking seperti ini. Kita letakkan adonan di atas kertas baking dan lebarkan. Kemudian kita rapikan, membentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, goreng di minyak panas di api sedang.
goreng hingga kecoklatan. Untuk menggoreng, aku menggunakan wok pan seri Cosmopan dari Stain Cookware. Seri Cosmopan terdiri dari 3 pan multifungsi yang bisa disusun secara menumpuk tanpa khawatir bagian bawah pannya menggores bagian pan lainnya. Jadi praktis juga untuk penyimpanannya. Ini kita balik dan biarkan matang merata. Lepaskan dari kertas baking kalau udah bisa dilepas. Ini kita tunggu sampai agak kecoklatan merata. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Nah, untuk cara yang kedua, kita bentuk lembaran tapi tidak pakai kertas baking ya. Kalau misalnya nggak ada kertas baking, pakai cara ini. Kita bisa taburkan secukupnya tepung tapioka di alas kerja. Kemudian ambil adonan. Lebarkan menggunakan bantuan secukupnya tepung tapioka. Pakai tangan aja nggak apa-apa, kita lebarkan dan bentuk pipih sesuai selera. Kalau udah cukup, angkat dan goreng. Goreng hingga matang merata. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Varian selanjutnya kita bisa mengisi adonan dengan isian seperti sosis, crab stick, atau bahkan cabai hijau yang udah dibuang bijinya seperti ini. Ambil adonan, lebarkan di alas kerja, kemudian kita rapikan, membentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian kita letakkan sosis, tutup dan gulung sosis menggunakan adonan. Maaf ya teman-teman kalau ini nggak cekatan kayak abang-abang Korea. Intinya ini kita balut aja sosisnya. Kalau udah terbalut, bisa langsung digoreng. Atau bisa dibalurkan ke tepung roti seperti ini. Ini opsional aja. Selanjutnya bisa digoreng sampai matang dan tepung rotinya garing. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Varian selanjutnya kita bisa gunakan adonan sayur, lebarkan, dan kita akan gulung crab stick di dalamnya. Gulung crab stick sampai tertutupi adonan. Setelah itu di tengahnya bisa diberi potongan nori atau rumput laut seperti ini. Nah, ini bisa langsung aja teman-teman goreng. Goreng sampai kecoklatan merata. Angkat dan tiriskan. Varian selanjutnya yaitu kita gunakan cabai hijau atau cabai merah besar yang udah dibelah tapi nggak sampai putus. Ini juga udah dikeluarkan bijinya seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya bisa teman-teman isi menggunakan keju. Di sini aku gunakan keju mozzarella parut. Masukkan ke dalam cabai. Selanjutnya kita bisa lapisi seluruh permukaan cabai menggunakan adonan. Kita bisa pakai adonan yang udah dicampur cabai rawit tadi ya. Kalau udah terbalut sempurna, siap untuk digoreng. Goreng sampai matang merata. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Cara selanjutnya adalah cara yang paling simpel dan paling gampang. Adonannya bisa dimasukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga dan langsung aja kita cetak di atas minyak goreng yang panas. Potong menggunakan gunting yang udah dicelup ke dalam minyak sebelumnya. Goreng sampai matang dan merata. Angkat dan tiriskan. Dan ini dia Korean fish cake atau omuk udah jadi, gorengan hits ala Korea yang bisa kita buat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan lokal. Untuk penyajiannya yang bisa ditusuk, bisa kita beri tusukan sate seperti ini. Tampilannya ini udah menggoda selera. Teman-teman bisa kreasikan dan bikin sesuai dengan varian yang kalian suka. Bisa teman-teman sajikan untuk kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga. Coba kita belah ya. Dan kita lihat teksturnya. Teksturnya tuh seperti ini ya teman-teman. Adonannya tuh warnanya putih. Dan kenyal-kenyal seperti ini teksturnya. Ini gurih dan
berasa ikannya. Yang paling aku suka varian ini ya, ini varian cabe. Adonan fish cake yang gurih dan kenyal di luarnya, kemudian ketemu sama cabe hijau dengan aroma pedasnya. Apalagi isian mozzarella yang molor gurih kayak gini. Ini yang paling aku suka. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.